أشهد أن محمدا رسول Allah. Yang setiap tahunnya hamil dan menyusui berturut-turut hingga 3 sampai 4 kali melahirkan atau terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam permasalahan wanita hamil dan menyusui, ada kondisi-kondisi yang disepakati oleh para ulama dan ada yang diperselisihkan. Kita harus lihat dulu apakah tidak puasanya ini karena dia yang tidak mampu, atau dia mampu tapi dia meninggalkan puasa karena faktor janin atau anak yang disusui. Adapun kalau meninggalkan puasanya adalah karena dia sendiri tidak mampu, maka dia dianggap seperti orang yang sakit. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwasanya dia wajib untuk mengqadha. Kondisi yang kedua, dia meninggalkan puasa karena 2 faktor. Faktor dirinya sendiri, kemudian faktor janin dan anak yang disusui juga. Maka yang seperti ini hukumnya sama dengan yang pertama. Para ulama lebih menguatkan faktor bahwasanya dia juga tidak mampu untuk berpuasa, berarti dia sakit. Maka kewajibannya adalah mengqadha puasa itu. Ustaz, bagaimana dengan 3 tahun, 4 tahun? Ya, tidak ada masalah kalau memang kondisinya seperti itu, nanti diqadha semampunya. Bahkan kalau seandainya itu baru bisa dilakukan 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, karena tahun-tahun ke depan ini dia masih program untuk hamil dan menyusui terus misalnya. Saya mengenal ada wanita yang selama kurang lebih 20 tahun antara hamil dan menyusui. Ya, ini adalah ujian untuk mereka. Maka ini harus dilihat sebab meninggalkan puasanya apa. Kondisi ketiga adalah kalau dia mampu berpuasa, dia meninggalkan puasanya karena faktor keselamatan janin atau anak yang dia susui. Maka disinilah para ulama berbeda pendapat. Jadi berbeda pendapat hanya pada kondisi yang ketiga ini. Ini termasuk permasalahan yang cukup pelik dan sangat sulit untuk mentarjih dalam masalah ini. Tapi yang kami lebih cenderung kepadanya, Allah Ta'ala a'lam, bahwasanya untuk kondisi seperti ini kewajibannya adalah membayar fidyah tanpa mengqadha, dan dasarnya adalah asar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang wanita hamil dan menyusui, tut'imani wa la qadha'a 'alaihima. Kewajiban mereka adalah memberikan makan atau fidyah, dan disebutkan di situ tidak ada kewajiban qadha atas keduanya. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam. Oh ya, saya sebutkan nama penanyanya supaya nanti bisa yang bersangkutan bisa mengambil hadiah di tempat yang telah disiapkan. Tadi pertanyaannya atas nama Ufdina Siti Khoifah. Pertanyaan yang kedua untuk Ustaz Syafiq. Assalamualaikum Ustaz, apakah ngabuburit di sore hari termasuk melakukan perbuatan yang sia-sia? Pertanyaan dari Alia Tisna Ikhwan. Terus. Masya Allah. Ngabuburit. Ngabuburit itu ngapain? Ya. Jarang-jarang. Iya. Sebagian orang itu habis asar itu jamaah, itu termasuk waktu ujian yang paling berat. Nunggu maghrib ini, lama sekali maghrib ini. Akhirnya dia ingin memendekkan waktu itu dengan melakukan jalan-jalan. Ya tergantung. Ketika
ketika dia jalan-jalan sambil baca zikir tetap, dia jalan-jalan sambil memohon kepada Allah, hanya ingin membuat dia supaya lebih cepat maghribnya itu. Padahal nanti dia keliling ketemu maghrib di rumahnya juga ya. Muter-muter itu loh, maghrib di sini ternyata. Tapi kan kalau dia cuma di rumah, terkadang nggak kuat gitu. Maka silakan, nggak apa-apa, asal tadi diisi dengan hal yang bermanfaat. Tapi kalau ternyata ngabuburitnya itu di alun-alun, sambil jalan sore, lihat, enggak usah anak bagi bakso. Maka ya, jangan antum dekat ke tempat-tempat fitnah. Ketika antum harus tadi lelah di rumah, cari tempat-tempat yang aman. Karena ada sebagian pemuda yang khususnya bukan pemuda sama yang tua juga orang. Pemuda yang tua ini yang masih saat anak nggak kuat syahwatnya anak itu, lo antum kemana kata dia? Coba antum ke pasar kambing, pasar hewan. Masa syahwatnya kalau udah kuat atau enggak kambing? Nggak ada jemaah. Karena kita ke tempat yang salah ternyata. Maka tolong ketika antum memang harus jalan-jalan, jadikan itu hal yang bermanfaat. Kalau enggak, antum datanglah murajaah sama teman-temannya di masjid atau di mana. Dan bagi ibu-ibu di rumah juga, ingat bahwasanya ada waktu yang mustajab berdoa bagi orang yang puasa ini. Manfaatkan dia menyiapkan berbuka untuk keluarganya sambil terus memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada Allah.